2. Hai guys, kembali lagi nih sama kita podcast Malta 55 dengan gue Priska. Dan gue Jose. Jadi hari ini nih, Pris, lu tau gak sih kita kedatangan siapa aja? Gak tau nih, emang siapa aja nih Jose? Wah, hari ini untuk guest speaker-nya tuh menarik-menarik banget nih. Ada pelajar, ada dokter, ada pengusaha, dan masih banyak lagi. Masa sih lu gak tahu? Ih, keren banget. Gue belum dikasih tahu. Baru tahu sekarang. Ih, asik banget dong artinya. Gimana kita kenalin dulu nih satu persatu. Boleh. Start dari pelajar kita yang pertama, yaitu Naya. Halo guys, nama gue Inayah Nabila dan sekarang gue lagi lanjut belajar di Universitas Prasetya Mulia. Wow, di Universitas Prasetya Mulia, Jose. Susah ya masuknya ya ke dalam. Susah itu. Dengarannya sih gitu, tapi kita nggak tahu. Kan Naya yang jalanin. Semangat ya Naya ya. Oke, yang kedua nih. Kita lanjut ke mahasiswa yang kedua. Katanya sih juga tahun ini baru masuk. Namanya itu Natali. Natali boleh kenalin diri dulu nggak? Halo semuanya, jadi nama gue Natali Graciela Setiawan, biasa dipanggil Natali atau Ella. Jadi gue kuliah sekarang di Universitas Prasetya Mulia, jurusan branding. Wow, satu university. Satu university. Hmm. Kalau Naya jurusan apa ya? Gue jurusan event. Oh, tuh bisa tuh temenan sama si Natali. Oke, kita lanjut nih ke yang ketiga. Ada Pak Andre. Boleh kenalin diri dulu nggak? Oh iya, halo semua, perkenalkan nama saya Andre Halim Pranata. Kesibukan saya hari ini tuh lagi ngatur kayak bisnis outlet buat baju-baju gitu. Biasanya brand lokal. Bisa tuh kita di endorse. Bisa itu kita di endorse. Bajunya kasih gratis ya. Nanti kontak di belakang layar. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Di sini kita ada aktris nih. Boleh nggak kenalin dulu nih? Oh, ini suaranya nggak kedengeran ya? Apa di gue? Iya, suaranya nggak kedengeran. Masih nggak kedengeran. Masih agak kecil. Kedengeran dikit sih, tapi kecil banget. Yaudah, kita coba skip dulu ya. Oke, kita skip dulu ya. Kita lanjut dulu nih ke dokter kita, Pak Ramli. Boleh nggak kenalin diri dulu? Halo semuanya. Jadi kenalin saya Muhammad Ramli. Ya, sesuai dengan pekerjaan saya, tentunya kesibukan saya akhir-akhir ini adalah mengurus kesehatan masyarakat. Nah, utamanya akhir-akhir ini tentu masih ada pasien COVID. Nah, itu harus ditangani dengan cepat untuk membatasi penyebarannya kembali. Emang kita harus still stay safe ya, COVID masih nggak ada. Harus tetap pakai masker kalau keluar tempat ya. Jangan bandel nggak pakai masker. Oke, makasih ya. Kita lanjut lagi nih ke berikutnya, ke Pak Nicholas. Boleh nggak kenalin diri dulu? Halo semua, saya Nicholas, biasa dipanggil Niko. Dan kesibukan gue sekarang lagi bikin bisnis, bikin usaha makan gitu. Sebenarnya masih rahasia sih. Bisnis Ya, makanan. boleh nggak sih spill dikit lah ya, biar kita nih tahu nih, para penonton tahu. Ya makanan biasa aja sih, makanan instan gitu. Oh, menarik. Bisa kita stok di rumah kita ya. Kita harus datang pas grand opening ya. Harus banget. Undang ya. Oke, Ya. kita lanjut nih ke Pak Kenar. Boleh nggak kenalin diri dulu? Halo semuanya, nama saya Kenar Kurniadi Hartono. Pekerjaan saya sebenarnya pengacara, tapi akhir-akhir ini lagi nggak ada kesibukan sih, karena lagi nggak terima klien dulu atau sambil nunggu-nunggu juga. Lagi healing kah? Iya, lagi spend quality time sama keluarga. Oh, seru sekali. Boleh nih diundang, diajak liburan.
Oke, makasih ya. Kita lanjut lagi ke yang tadi nge-lag. Udah bisa kedengeran belum nih suaranya? Makanya masih belum deh. Masih belum. Hai, udah kedengeran? Oke, udah kedengeran. Jadi nama gue Mirna dan gue artis. Sekarang lagi sibuk main web series aja sih. Oh, boleh di-spill sedikit gak itu web series-nya tuh kayak gimana? Tentang apa? Genre apa? Stay tune ya nanti. Oh, belum boleh. Belum. Ya udah. Kita harus menghargai. Iya. Oke, thank you guys buat join sama kita dan sama kenal. Jadi aku pengen nanya kalian tuh kabarnya gimana nih semuanya? Wow, sepertinya baik. Hening ini. Kalau gimana Bagus. Jose? Kabar gue baik sih. Sekarang sibuknya ya gini aja. Undang-undang orang podcast bareng Priska. Kalau Priska sendiri kabarnya gimana? Baik juga sih. By the way, kalian tuh udah tahu belum sih sama topik hari ini itu apa? Sebenarnya belum Belum. sih. Kelihatannya Jadi dipanggil masih aja. pada bingung sih. Coba kasih tahu Jose apa? Topik kita hari ini tuh adalah work-life balance, guys. Menarik kan? Menarik nggak? Menarik The dong. importance of work-life balance. Tapi Yes. mereka nih menariknya ketemu kita atau topiknya nih? Sebenarnya ketemu kita, harusnya ketemu kita. Coba gue pengen nanya nih, kalian bisa gak sih ceritain kayak bukan ceritain sih, menurut kalian itu work-life balance itu kayak gimana? Coba Jose, pilih siapa dulu Jose? Kita start dari Naya lagi. Menurut gue tuh ya, work-life balance itu antara kita bisa nyimbangin waktu buat kita ngerjain kewajiban kita, ngejalanin tugas, sama waktu kita untuk diri sendiri, buat keluarga. Like, me time lah ya, gitu. Bener. Oke, lanjut ya. Kita ke Pak Andre nih. Pak Andre, work-life balance tuh apa? Work-life balance ya. Work-life balance tuh kayak bisa nyimbangin antara kerja sama hiburan atau quality time sama keluarga. Gitu. Ini harus balance gitu. Quality time itu Quality time penting. with family. Apalagi sama family ya. Important. Next. Priska pilih deh. Oh, kalau gue mau tanya coba ke Pak Nicholas aja deh. Kalau menurut Pak Nicholas gimana nih? Kalau menurut aku, work-life balance itu pintar-pintarnya kita membagi antara kerjaan dan kesehatan. Ya, harus pinter-pinter bagi sih. Sama-sama penting. Kesehatan juga penting. Iya, bener. Kalau menurut Natali deh, Natali. Kayak gimana caranya kita bisa ngatur waktu antara pekerjaan dan kewajiban kita, sama gimana caranya kita juga bisa ngatur buat kayak kita ngejalanin apa yang kita suka sih. Benar. Benar banget. Kalau menurut Dr. Ramli? Ya, kalau menurut saya sih work-life balance itu kayak gimana kita ngatur waktu kita untuk urusan pekerjaan dan hal-hal yang berbau me time atau yang tidak ada unsur pekerjaan. Nah, kalau untuk aku pribadi ya gimana aku bisa menyesuaikan urusan kantor dengan urusan rumah sakit dengan hal-hal yang berada di luar rumah sakit itu sendiri. Benar. Waktu untuk sendiri juga sama-sama penting. Betul. Kalau Selanjutnya ya. Ya, yang terakhir. Siapa? Mirna. Kan Mirna. Menurut aku work-life balance itu penting banget sih. Gimana kita ngatur waktu untuk work dan untuk keluarga, teman-teman yang terdekat. Terus juga harus tahu limitnya, kita nggak boleh overwork juga gitu. Bener banget sih. Lupa satu orang, Pak Kenak nih belum. Oh my god. Priska, jangan dilupain dong bintang tamunya satu.
apa-apa kok, dilupain sesekali. Tapi kalau menurut gue ya, work-life balance itu cara gue bisa ngebagi waktu antara jam kerja gue di kantor sama gue bisa quality time sama keluarga gue kayak sekarang gini gitu. Bener sih. Emang work-life balance tuh bener-bener penting juga sih menurut gue. Kalau menurut Menurutku lu juga gimana? work-life balance penting banget sih. Kalau menurut lu gimana, Jose? Work-life balance itu penting ya bagi gue pribadi bersama keluarga itu. Gimana cara gue bisa balance work-life balance gue? Ya gitu lah ini work-life balance. Ya, pokoknya penting lah. Iya penting. Oke, sebelumnya mau nanya nih ke kalian semua nih secara garis besar aja ya, work-life balance itu penting nggak? Penting. Kalau penting ngangguk. Ya, penting ngangguk. Atau open mic juga boleh. Dan gimana? Penting banget. Kalau gue pribadi penting banget sih. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Ya, kenapa? Setelah kita kerja, kita ngelakuin kewajiban dan tugas-tugas tuh, itu tuh perlu spending time with our hobbies atau healing-healing gitu biar enggak stres banget tentang kewajiban sama tugas-tugas kita gitu. Benar. Kalau menurut kalian tuh penting work-life balance, tapi gimana sih kalian tuh nge-handle work-life balance kalian? Soalnya bisa aja kadang tugas kita menumpuk, kayak kewajiban kita tambah banyak, dan kita bisa aja work-life balance kita jadi jelek, kita nggak ada waktu buat life kita. Jadi kalau kalian tuh biasanya tuh handle-nya tuh kayak gimana ya? Kita tanya in general aja kali ya. Siapa aja yang mau jawab boleh? Boleh, siapapun yang mau jawab. Boleh. Oke, boleh. Jadi kalau menurut aku pribadi cara handle work-life balance itu ya tentunya dengan memisahkan semua pekerjaan dengan urusan yang berada di luar itu. Dan kemudian ada satu hal yang sebenarnya cukup penting di mana kita harus berani berkata tidak. Nah, kadang kalau urusan pekerjaan misalnya kita ditawarkan sesuatu yang mungkin bisa kita lakukan tapi sebenarnya kita sudah tidak bisa. Kita harus berani untuk mengatakan tidak walaupun mungkin kita tidak enak dengan orang yang menawarkan itu karena bisa saja kita stres dan itu akan merusak diri kita sendiri. Benar, kita harus have confidence in communications ya, benar-benar kadang soalnya kita harus set our priorities straight dulu, priorities kita. Soalnya menurut gue pribadi ya, tugas kita tuh juga sama-sama penting sama yang lain. Cuman kita harus lebih take care of ourselves sih. Menurut lu gimana, Jose? Sama lah. Penting. Ya, penting. And handle-nya juga harus tahu priorities kan. Betul. Ini kan karena kita live-nya nggak bisa lama-lama lagi nih podcastnya, karena durasi itu penting ya. Kita nanya ke satu orang lagi gimana? Siapapun yang mau jawab boleh banget. Boleh, siapa aja deh. Gue kali ya. Boleh. Oke, boleh. Ya, cara work-life balance itu jadinya kita harus bisa bagi-bagi waktu, kapan kerja, kapan spend time sama keluarga. Jadi jangan sampai ada yang kelebihan atau yang ada yang kekurangan gitu. Benar. Oke. Pokoknya sebelumnya gue sama Priska mau bilang makasih banget buat kalian semua yang udah datang di podcast kita hari ini. See you guys next time ya. Kapan-kapan kalau kita ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Bye-bye. Oke, bye guys. Guys, bye.